Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita masih dengan kesebangunan dan kekongruenan, dan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang kekongruenan ya teman-teman. Dan ini adalah video yang kelima. Di video yang kelima ini kita akan bahas tentang kekongruenan. Yang pertama yaitu dua bangun datar yang dikatakan kongruen. Apa sih itu kongruen ya? Kongruen itu sama dan sebangun ya. Simbolnya seperti ini. Ada satu gelombang, kemudian ada tanda sama dengan di bawah. Nah, apa itu? Oke, nah, apa sih yang dikatakan kongruen ya? Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, ini dinamakan kongruen ya. Jadi, baik bentuknya maupun ukurannya gitu ya, sama, maka dia kongruen gitu ya. Syaratnya begini ya, bahwa sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar ya. Jadi, kalau bisa dibilang itu sama persis gitu ya. Nah, sekarang coba kita amati nih. Mana di antara gambar ini yang kongruen, teman-teman ya? Di sini sama-sama gambar mobil ya. Tapi kira-kira yang ini yang sebelah sini itu A, dan yang sebelah sini itu B. Kira-kira yang A atau yang B nih yang kongruen, teman-teman? Jelas ya, teman-teman, kalau kita bisa lihat, jawabannya adalah bahwa yang A ini adalah dua gambar mobil yang kongruen ya. Sedangkan yang B itu tidak. Meskipun ini sama-sama mobil gitu ya, tidak ada yang kemudian menyebut ini motor kan ya. Sama-sama mobil, tapi kita bisa lihat di sini ya, yang gambar A itu sama persis ya. Dari warnanya, jumlah jendelanya, dari bannya gitu ya. Itu sama persis, maka dia dikatakan kongruen. Sedangkan gambar yang B ini mobil gitu ya, tapi yang satu mobil pick up, yang satu mobil minibus gitu ya. Yang mana jumlah jendelanya juga pastinya beda, warnanya beda gitu ya. Maka kemudian dikatakan tidak kongruen ya. Sekarang coba nih. Nah, di antara gambar-gambar ini, mana teman-teman yang kongruen? Jelas ya teman-teman ya. Kalau ini yang biru, B berarti dengan yang mana? Yang I ya. Sama, bajunya biru, senyumnya juga sama, tangannya posisinya sama, kuncirnya sama gitu ya. Nah, ini kongruen. Nah, kemudian yang bawah nih, gimana yang kongruen itu yang mana gitu ya. Kira-kira yang A itu kongruen dengan yang mana? Yang D, ya sama-sama nutup apa nih? Nutup mulutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah sama persis ya kalau kongruen itu, baik bentuknya, baik kemudian ukurannya. Nah, kemudian kita ke bangun datar ya. Nah, di sini ada contoh nih teman-teman. Ada dua belah ketupat ya, ABCD, PQRS. Ya, di sini ada sudut yang sudah diketahui ya. Kita akan mencari tahu sudut-sudut yang lainnya. Kalau ini 40 nih ya, maka yang A berapa nih teman-teman? 40 juga gitu ya. Nah, sekarang sudut D dan B-nya kira-kira berapa? Kalau dalam sebuah segi 4, jumlah sudutnya itu adalah 360 ya. Kita udah punya 80 nih ya jumlahnya ya. 40 sama 40, 80. Maka kan berarti sisanya berapa? Berapa nih? 280 kan ya. Nah, berarti jumlah sudut D dan sudut B itu 280. Karena sudut D dan sudut B ini besar sudutnya sama, ya maka kita bagi 2 aja. Jadinya berapa? 140 ya. Maka ini 140 derajat, ya ini 140 derajat. Oke, ketemu. Nah, kemudian yang ini nih, PQRS. Ini juga nih ya, ini 140. Maka ya udah jelas ya. Ini sisanya berapa? Sisanya 40, sini juga 40 ya. Kemudian sisinya, karena belah ketupat maka sisinya sama semua ya. Ini 5, 5, 5. Kemudian ini juga 5. Ini juga 5 ya, ini juga 5. Nah, sekarang kita akan coba cek ya, apakah benar sih dua bangun ini termasuk kongruen. Kita cek dari sudutnya ya. Sudut A ini 40. Ya, kira-kira bersesuaian dengan yang mana nih? Dengan segi 4 PQRS. Jelas ya. Ini A bersesuaian dengan P ya. Ini sama-sama sudutnya 40. Sehingga kita bisa tulis sudut A itu sama dengan sudut P. Ya. Sudut B sama dengan sudut Q.
Sudut C sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Ya. Nah, sekarang sudutnya sudah sama nih. Kita lihat sisi yang saling bersesuaian ya. Sisi AB kira-kira bersesuaian dengan mana? Sisi PQ ya. Posisi letaknya sama. Jadi AB itu sama dengan PQ, BC itu sama dengan QR, kemudian CD sama dengan RS ya. Kemudian DA sama dengan SP. Oke ya. Nah, dari kedua syarat ini nih, sudut dan sisi ya, sudah memenuhi ya. Sudutnya sama besar, sisinya juga sama panjang. Maka bisa dikatakan ya, segi empat atau belah ketupat ABCD itu kongruen ya dengan segi empat PQRS. Lanjut ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kekongruenan segitiga ya. Di sini ada beberapa sifat atau syarat segitiga kongruen nih teman-teman ya. Yang pertama, dilihat dari sisinya ya. Jadi sisi yang seletak atau bersesuaian itu sama panjang. Atau di sini disimbolkan SSS. SSS ini maksudnya adalah sisi ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ya. Nah, pertama ketika kita akan membuktikan kekongruenan segitiga, kita lihat ya teman-teman yang ada tanda samanya. Maksudnya gimana? Misalnya nih ya, kita lihat segitiga ABC dengan segitiga EDF gitu ya. Kita lihat nih, sisi AC itu ada tanda strip. Sisi EF, oh ya ada tanda strip juga. Sisi BC ada stripnya 2, ODF juga sama ada stripnya 2. AB ada stripnya 3, DE ada stripnya 3. Nah, berarti tandanya itu ada strip 1, strip 2, dan strip 3 di sini. Ya. Nah, kemudian gimana sih kita menuliskan syaratnya? Menuliskan syaratnya itu harus urut ya teman-teman, dari ujung ke ujung. Jadi yang ada tandanya ini kita beri perhatian ya, atau beri apa namanya tanda lain nih. Oh ya, ini berarti yang ada tandanya itu ini, dan ini ya. Untuk membaca syaratnya itu pakai salah satu segitiga aja ya. Jadi misalnya yang saya pakai ini segitiga ABC. Nah, ada 3 tanda ya, 3 tanda sisi. Cara bacanya dari ujung ke ujung. Karena ini sisi semua ya, maka berarti boleh dari AC, boleh dari CB, boleh dari AB. Yang jelas adalah urut ya. Misalnya nih tandanya saya baca dari AC ya, maka kalau kemudian kita akan melewati tanda ini ya, AC, maka dia ke tanda berikutnya berarti belok ke BC ya. Ke tanda berikutnya berarti ke BA. Nah, gini ya teman-teman ya. AC, CB, BA. Maka kita tulis nih syaratnya. Berarti AC itu sama dengan apa? Di segitiga DEF-nya EF gitu ya. EF. Kemudian tadi ya dari AC berarti setelahnya CB ya. CB sama dengan kalau EF berarti FD. Kemudian B ke A gitu ya. Berarti BA itu sama dengan apa? DE. Nah, ini sudah terbukti ya teman-teman. Kita lihat tandanya di sini ada sisi. Ya, sehingga bisa dikatakan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDF. Loh, kenapa kok dimulai dari EDF ya? Karena kita mulai dari apa namanya abjad yang saling bersesuaian ya. Kalau A itu kan bersesuaian dengan E ya, berarti A dengan E. Kemudian B itu kan bersesuaian dengan apa B? Dengan D ya, berarti B D gitu ya. Kemudian C bersesuaian dengan F sehingga C
F. Gini ya, jadi harus urut menuliskannya. Oke, next ya ke syarat berikutnya. Nah, di sini ada sisi, sudut, sisi ya. Ada dua sisi, satu sudut ya. Kita lihat tandanya. Ada ini strip 2, ada tanda sudut, ada tanda strip 3 ya. Nah, cara membaca tandanya dari ujung ke ujung. Karena ujungnya itu ada yang strip 2, ada yang strip 3, maka boleh pilih salah satu. Ya, misalnya kita akan lewatin ya tandanya itu dari yang strip 2. Berarti gini. Strip 2, kita lewatin tandanya. Ketemu apa nih di sini? Ada sudut ya, ada sudut B, kemudian ke tanda selanjutnya yaitu ada sisi AB ya. Jadi teman-teman membacanya harus urut, nggak boleh lompat-lompat ya. Nih yang tadi ya, kita tulis dulu dari C ke B, berarti kita tulis CB. Maka dia sama dengan apa nih kalau kita lihat di segitiga EDF? Dia sama dengan FD ya. FD. Kemudian ketemu lagi sudut apa? Sudut B ya. Tadi kan kita lewatin sudut B. Dia sama dengan sudut B. Kemudian sudut atau sisi lagi, sisi ya. Sisi apa? BA. Dia sama dengan DE. Sehingga ketemu nih sisi, sudut, sisi. Jadi cara bacanya harus urut ya. Nggak boleh mentang-mentang nih ya ada dua sisi, satu sudut. Bacanya dari sudut dulu. Jadi sudut, sisi, sisi. Misalnya kita bacanya dari sudut ya. Misalnya ini nih. Dari sudut, titik awalnya dari sudut. Ke tanda selanjutnya kan sisi FD misalnya. Nah, ke tanda berikutnya itu kan ada sisi DE di sini. Lah kan posisi akhirnya di sini. Kalau mau ke DE gimana? Kan lompat ya kan? Berarti lompat ke sini. Lompat ke sini kan? Maka nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena bacanya itu harus urut. Ya, sehingga kalau jawabannya adalah sudut, sisi, maka ini salah. Ya. Jadi harus urut teman-teman. Gitu ya. Boleh dari ujung CB atau boleh dari AB ya. Kalau AB kan sama aja misalnya kita lewatin AB ya. Kan sisi AB ketemu sudut, ketemu sisi CB sehingga sisi sudut sisi. Tetap ya jawabannya adalah sisi sudut sisi. Oke, next ke soal atau syarat berikutnya lah. Nah, ini ada sisi-sisi sudut ya atau sudut sisi-sisi. Artinya ini berlaku bolak-balik ya teman-teman. Ada dua sisi dan satu sudut. Kita lihat tandanya ya. Kita gunakan segitiga ABC. Tandanya ini ya, strip 1, strip 2 dan sudut. Nah, ada dua sisi, satu sudut. Gimana cara bacanya? Harus urut ya. Ujungnya itu ada di sini nih, ada AC sama sudut. Mau mulai dari yang mana? Misalnya dari sisi dulu ya. Sisi AC kita lewatin tandanya ya. Maka di sini ke tanda berikutnya kita melewatin sisi AB. Setelah ke sisi AB, maka dia ketemu tanda yang kita tuju yaitu sudut ya. Sehingga sisi sudut. Gitu ya. Nah, atau sudut dulu. Boleh, sudut dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Dimulai dari sudut. Di sini nih, misalnya gambar yang ini ya. Sudut ya. Maka ke tanda selanjutnya dia ketemu sisi DE. Ke tanda selanjutnya dia ketemu sisi FE. Ya, berarti ini sudut, sisi. Nah, Ustazah kan ini ketemu sudut di sini. Ada sudut E gitu. Kenapa nggak ditulis sudut Ustazah? Tidak ya, karena kenapa? Tidak ada tanda apa-apa di sini ya. Kita hanya fokus yang ada tandanya. Yang ada tanda sudutnya itu kan ini nih, ya, yang ada strip selengkungnya ini. Ini kan? Nah, maka kemudian kita fokus sama yang itu aja, ya. Nah, kita tuliskan ya. Misalnya nih dari yang sisi sudut dulu ya, sisi sudut. Sisi apa? Sisi AC. Sini ya.
Sisi AC itu sama dengan sisi apa nih sisi AC? FE ya. Kemudian sisi AB dia sama dengan sisi ED. Kemudian ketemu sudut B, dia sama dengan sudut D. Ya, sehingga berlaku seperti ini. Nah, kemudian kalau yang dari sudut dulu gimana, Ustazah? Dari sudut oke, dari sudut dulu, sudut sisi. Berarti nulisinnya gimana? Ya sudut ini ya. Oh, boleh dari segitiga yang ini, boleh dari segitiga ini. Sudut D sama dengan sudut B. Sisi DE dia sama dengan sisi BA. Kemudian sisi apa nih EF ya, maka dia sama dengan sisi AC. Gitu ya teman-teman ya, insya Allah cukup jelas. Nah lanjut ya ke syarat berikutnya. Nah ini kalau kita sudah mahir ya teman-teman membaca syaratnya, maka tidak perlu dituliskan satu persatu seperti ini, nggak apa-apa. Tapi untuk biar lebih jelas aja ya. Nah, ini ada tanda apa? Ada tanda sudut, ada tanda sisi, ada tanda sudut ya. Kita bacanya dari ujung ke ujung. Misalnya Ustazah bacanya dari sudut B nih, ya. Ini kan berarti kan sudut B ke tanda selanjutnya ketemu sisi ya. Kemudian ke tanda selanjutnya ketemu sudut. Berarti ini sudut, sisi, sudut ya. Atau mau dimulai dari ujung yang sebelah sana Ustazah, misalnya dari ini ya. Apa namanya, D, boleh ya. Sudut D ke tanda selanjutnya adalah sisi DE, ketemu tanda selanjutnya yaitu sudut E. Ya, berarti sisi, sudut, sisi, sudut. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau diminta membuktikan ya berarti dibuktikan ya. Ditulis. Misalnya nih, Ustazah pakai yang segitiga ini ya. Ustazah awali dari sudut A ya tadi ya. Sudut A, maka dia akan sama dengan sudut E. Ya. Oke, kemudian tadi ke tanda berikutnya ada sisi ya. Sisi apa? Sisi AB. Kalau dari segitiga ini samanya dengan sisi DE ya. Kemudian sudut B dia sama dengan sudut D ya. Maka ada sudut, sisi, sudut. Gitu ya. Lanjut. Nah, oke, satu lagi nih teman ya. Ada sisi sudut-sudut. Sudut-sudut sisi ya, boleh dari sisi dulu, boleh dari sudut dulu. Jadi di sini ada dua sudut, satu sisi ya. Kita fokus sama tanda. Tandanya adalah ada strip satu sisi, ada sudut, kemudian ada sudut ya. Nah, kita akan lewatin tanda-tanda yang sudah kita ini kan ya. Apa namanya? Tandai. Nah, berarti kita mulai dari ujung ke ujung. Ustazah mulai dari sisi ya. Berarti sisi AC ketemu di sini sudut. Ke tanda selanjutnya gimana? Ke sudut. Ya, jadi sisi, sudut, sudut. Gitu ya. Kemudian kalau dimulai dari sudut dulu saja boleh ya. Misalnya nih yang ini ya. Ini kan sudut, sudut, kemudian ini sisi. Kita mulai dari ujung sudut ini. Sudut ke sudut E ke sisi FE ya. Jadi harus urut, nggak boleh lompat. Kita tuliskan saja nggak apa-apa ini ya. Dimulai dari ini ya. Kalau yang ini kan saya mulai dari sudut ya, berarti ini sudut, sudut, sisi. Dari yang ini dulu, yang segitiga ini dulu ya. Di sisi AC itu sama dengan kalau di sini berarti samanya dengan sisi FE ya. Kemudian ada sudut A, dia sama dengan sudut E ya. Kemudian sudut B dia sama dengan sudut D. Jadi apa nih sisi, sudut, kemudian sudut ya. Oke, mudah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya coba kita latihan ya. Nah, ini latihannya dari segitiganya yang terpisah dulu ya. Kita lihat yang ada tandanya, fokus pada tanda yang ada tandanya yang di sini strip 1, ada tanda sudut, ada strip 2.
Jadi kalau membaca tandanya cukup gunakan salah satu segitiga aja ya. Misalnya kita milihnya segitiga ABC ya, gitu ya. Jadi jangan dua-duanya, salah satu aja. Nah, kita akan baca dari ujung ke ujung. Ujungnya itu dari sisi AB, kemudian atau dari sisi CB ya. Tengah-tengahnya itu di sudutnya. Maka kemudian kalau kita baca dari AB ini ya, kemudian ketemu di sini tanda yang kita centang ada sudut, kemudian tanda centang selanjutnya yaitu strip 2 yaitu sisi BC. Sehingga kita tuliskan AB kalau di sini sama dengan apa? DE ya. Kemudian ada sudut B sama dengan sudut E. Kemudian sisi BC sama dengan sisi F. Gitu ya. Nah, ini ketemu sisi, ketemu sudut, ketemu sisi. Ya, ini sisi, sudut, sisi. Oke, lanjut. Next. Contoh berikutnya. Nah, ini sudah mulai dibangun datar yang nempel-nempel ya, saling berimpitan gitu ya, saling numpuk gitu. Nah, kita lihat nih teman-teman. Yang pertama, kita fokus sama tandanya gitu ya. Yang kedua, kita lihat ya, untuk membaca tandanya itu gunakan salah satu segitiga saja. Misalnya Usada pakai segitiga ADC ya, maka fokus sama tanda yang ada di segitiga ADC. Nah, ini kan di sini ada tanda kayak gini ya, siku-siku D di sini, maka sudah otomatis berarti ini ada tanda kayak gini juga harusnya. Ya, tanda seperti ini atau siku-siku. Nah, atau gini aja deh, Ustada pakainya yang segitiga yang lengkap ada tandanya semua ya, yaitu segitiga BDC ya, Ustada pakai segitiga BDC. Di segitiga BDC itu ada tanda apa aja? Di sini ada tanda bintang ya, ada tanda sudut, kemudian ada tanda ini ya, siku-siku. Nah, udah. Ternyata hanya ada tanda 2 sudut nih gitu. Maka kemudian kita cari ya satu sisi karena udah 2 sudut kan ya. Kalau 2 sudut kan berarti salah satunya pasti sisi. Kita cari sisi yang mana yang pasti sama panjang ya, meskipun di sana tidak ada tandanya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat ya, di sini berarti ada apa nih yang jerat ini? CD ya. Jadi CD segitiga apa namanya? CDB itu kan berarti pasti sama dengan CD segitiganya apa? ADC. Kenapa? Karena apa? Coba. Karena berimpit. Nah, di sini ada berimpit. Gitu ya, teman-teman. Jadi, meskipun tidak ada tandanya sudah pasti sama gitu. Maka kita gunakan ini ya tanda. Nah, kenapa nggak gunakan sisi AD sama DB gitu ya? Nah, sisi AD sama DB itu tidak ada apa ya namanya ya? Cukup bukti ya bahwa AD dan DB ini sama panjang. Begitu juga dengan AC gitu ya. AC sama CB itu tidak ada cukup bukti nih untuk apa namanya menunjukkan bahwa AC dan CB itu sama sehingga kita pakainya yang ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau membaca, bacanya gimana ya? Karena sini sudah ada tanda centangnya ya, maka kita awali dari ujung sudut dulu nih. Misalnya sudut atas ya. Maka berarti sudut ketemu sisi, ketemu di sini ada sudut ya. Berarti sisi, maaf, sudut ketemu sisi, ketemu sudut gitu ya. Gitu teman-teman ya. Atau kalau kita mau nuliskan berarti gini ya. Sudut C itu sama dengan sudut C. Ya, jadi sudut C-nya segitiga ADC sama dengan sudut C-nya segitiga BDC. Kok bisa sama? Ada tandanya atau diketahui gitu ya. Diketahui dari tandanya, ada tanda bintangnya. Nah, kemudian apalagi tadi kita bacanya sisi ya, setelah sudut ya. Ada sisi CD sama dengan CD. Loh, mana buktinya? Buktinya
berimpit. Ya, jadi saling nempel. Kalau saling nempel kan berarti pasti sama panjang gitu ya. Kemudian ketemu sudut D sama dengan sudut D. Sehingga jawabannya adalah sudut, sisi, sudut gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini latihan-latihan selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Bisa diinikan. Nah, ini juga sama nih. Ini tandanya kan ada sisi, sisi. Nah, ini yang sudah pasti sama ya, karena berimpitan kan berarti ini. Sehingga kita bisa baca sisi, ya, dari sini boleh ke sini, boleh sisi, lanjut ke sini. Jadi sisi ya. Berarti ini kongruenannya sisi, sisi, sisi. Gitu ya. Oke, lanjut deh. Ini ya. Nah, ini juga nih, yang ada tandanya. Yang ada tandanya ini ada sisi, ini juga ada sisi. Ada dua sisi. Kalau dua sisi berarti ada kemungkinan sudut, ada kemungkinan sisi. Sekarang, tandanya yang lain ada nggak? Nggak ada kan ya? Maka kalau kita lihat di sini kan yang kita fokuskan adalah segitiga ini ya, PQR gitu ya. Kemudian dengan segitiga PQS. Nah, di sini kan tidak ada tanda sudut. Tapi ada tanda atau ada yang pasti sama. Apa nih? Sisi PQ. Nah, berarti kan kita gunakan ini. Ya. Sehingga kita kalau mau jalan nih ya, melewati semua tandanya, berarti misalnya dari sisi SP nih ya. Sisi SP ke tanda berikutnya, sisi PQ, ke tanda centang berikutnya, sisi QS. Gitu ya. Jadi keterangan yang bisa kita peroleh adalah sisi, sisi, sisi gitu ya. Karena dia bertumpuk di sini. Jadi bertumpuk atau berimpit ya. Jadi pasti sama. Gitu ya teman-teman ya. Luar biasa nih. Kalau sudah mahir insya Allah bisa nih ya. Nggak perlu dituliskan bisa. Kemudian, nah contoh selanjutnya. Nah kalau ini gimana nih? KML dengan segitiga KNM. Kita lihat nih ada tanda sisi, ada tanda sudut, kemudian ini ada tanda sisi yang saling berimpit ya. Berarti kan kita gunakan ini. Ya. Kalau kita baca berarti sisi, sudut, sisi gitu ya. Berarti jawaban ini adalah sisi, sudut, sisi. Kalau kemudian teman-teman mau membuktikan lebih lanjut berarti ditulis ya. Sisinya berarti dari mana gitu ya. Kalau misalnya dari sini bacanya dari NM ke sudut, kemudian ke sisi KM ya. Jadinya NM itu sama dengan apa nih? KL ya. Kemudian ketemu sudut M, dia sama dengan sudut K. Kemudian ketemu sisi KM, itu sama dengan sisi KM ya. Sehingga sisi, sudut, sisi. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah di sini satu lagi nih ya, satu soal. Ini diminta untuk menunjukkan ya banyak pasangan segitiga yang kongruen. Teman-teman, kata kuncinya adalah kongruen. Ya, kalau kongruen itu berarti kan segitiganya yang sama besar, ya, yang pasti sama. Nah, di sini kan ada banyak segitiga ya di trapesium ini. Makanya sudah pasti sama yang mana gitu ya. Nah, kita bisa hitung ya. Ada ini nih, ini satu, ini ya. Segitiga AOD itu sama dengan segitiga CBO ya. Kita tulis segitiga AOD itu kongruen dengan segitiga CBO ya. Oke, ketemu satu. Kemudian mana lagi? Ini nih, teman-teman nih. Nih. Nih, nah ini. Nih, nah ini. Nah, ini kan ya. Sama ya. Apa nih berarti? DOE ya, segitiga DOE itu kongruen dengan segitiga CEO. CEO. Mana lagi nih? Ini nih. Nah, ini nih. Nih, set nih. Ini. Nah, ini ya yang ini ya. Nah, ini nih. Tak tebelin banget. Nah, ini nih. Ini ya. Maka dia segitiga apa nih? Segitiga A OF ya, dia kongruen dengan segitiga BOF. Terus mana lagi ya?
Segitiga DOC apakah sama dengan segitiga AOB? Tidak ya. Tidak. Segitiga ADC apakah sama dengan segitiga ABC? Tidak. Nah, gimana nih? Kita cari lagi ya, kita pakai tanda yang lain. Ternyata ada teman-teman. Ini lihat nih. Set, ini ya yang biru ya. Nah, ini dia. Dia sama dengan ini. Nah, ya. Berarti segitiga apa lagi nih? Segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga CDB ya. Kemudian mana lagi? Kita pakai warna yang lain ya. Biar kelihatan. Ini nih teman-teman, segitiga nih. Nih. Ini yang hijau nih. Nah, yang hijau nih ya. Set. Nah, ini yang hijau. Segitiga apa lagi? Segitiga ADB dia kongruen dengan segitiga ACB. Mana lagi? Ada lagi nggak? Tidak ya. Dan ternyata ada berapa jumlahnya? 5 pasang. Itu ya teman-teman ya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selalu silakan banyak berlatih soal ya. Mengerjakan soal supaya lebih paham lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.